Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pendidikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jum'ia Derang Lelang Deler dengan NIM 859289825. Saya mahasiswa Prodi PG PAUD. Sekarang sudah semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya mengenai pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara serta bagaimana relevansinya dalam menjawab tantangan pendidikan nasional di era digital saat ini. Bagi saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara bukan sekedar teori saja, melainkan kompas dan pedoman yang setiap hari saya terapkan di kelas. Apalagi di tengah perubahan zaman yang begitu cepat seperti sekarang ini. Nah, di sini pada poin pertama saya akan bahas adalah makna pilar pendidikan itu sendiri. Menurut pandangan saya sebagai seorang guru PAUD, pilar pendidikan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara itu ibarat tiang penyanggah utama sebuah bangunan rumah. Jika sebuah bangunan ingin berdiri kokoh, aman, dan tidak roboh meski terkena angin atau badai, maka ia harus memiliki fondasi dan tiang yang kuat. Nah, begitu juga dengan pendidikan nasional kita. Pendidikan tidak boleh dibangun sembarangan, mengikuti tren sesaat saja, atau hanya mengejar kemajuan teknologi tanpa arah. Pilar pendidikan itu dia berfungsi sebagai dasar dan landasan filosofis yang menentukan kemana arah tujuan pendidikan kita. Nah, di sini tujuannya bukan hanya membuat anak pintar secara otak, tetapi membentuk manusia secara merdeka, berkarakter, berbudaya, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Tanpa pilar ini, pendidikan kita akan kehilangan jati diri, canggih secara teknologi, tapi kosong di nilai-nilai kemanusiaan. Inilah makna pilar pendidikan sebagai tiang penguat sistem pendidikan Indonesia. Nah, sekarang yang kedua, kita akan masuk ke inti dari pemikiran beliau, yaitu 3 prinsip dasar pendidikan yang kita kenal dengan semboyan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Sebagai seorang guru, saya memaknai ini bukan sekedar kalimat indah, melainkan peran saya yang berubah-ubah sesuai kebutuhan peserta didik. Yang pertama, ingarso sung tulodo. Itu artinya di depan memberi teladan. Ini adalah tugas utama saya. Sebelum saya menyuruh anak didik saya berbuat baik, beretika, atau disiplin, saya harus menunjukkannya terlebih dahulu lewat perilaku saya sendiri. Saya adalah cermin bagi mereka. Yang kedua, ing madya mangun karso. Artinya di tengah membangun semangat dan kemauan. Di sini posisi saya tidak lagi berdiri
di depan saja, tetapi turun ke tengah-tengah siswa. Saya menjadi teman, fasilitator, dan pembangkit semangat. Saya tidak memerintah, tapi mengajak mereka aktif, berpikir, dan mau belajar. Nah, yang ketiga itu tuturi handayani. Artinya di belakang memberi dorongan dan dukungan. Ini peran yang paling menantang. Ketika anak-anak sudah mulai mandiri, saya harus rela mundur ke belakang, memberi kepercayaan penuh pada kemampuan mereka, dan siap mendorong mereka kapan saja jika mereka mulai ragu atau jatuh. Saya ada untuk menyokong, bukan mengekang. Nah, dari ketiga prinsip pendidikan kita yang dikenal dengan semboyang Ingarso Sung Tulodo, Imadia Mangun Karso, Tuturi Handayani. Nah, dari ketiga itu mari kita analisis mengenai relevansi dan tantangan penerapan prinsip di era digital. Zaman sudah berubah. Teknologi masuk ke setiap sudut pendidikan, mulai dari pembelajaran daring, banjir informasi, hingga perubahan karakter anak. Mari kita kaitkan satu persatu. Yang pertama, relevansi dalam pembelajaran daring dan media digital. Dulu, guru adalah salah satu sumber ilmu. Sekarang, informasi ada di mana-mana. Tantangannya adalah bagaimana saya tetap memegang prinsip Ingarso Sung Tulodo. Di era digital, teladan saya bukan hanya saat bertatap muka, tapi juga saat saya menggunakan media sosial. Saya memilah informasi dan saat saya menyajikan materi. Saya harus menjadi contoh bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Di tengah maraknya berita bohong atau hoak, guru harus menjadi teladan kebenaran. Yang kedua, relevansi dalam literasi digital dan kemampuan berpikir. Prinsip Ingmadia Mangun Karso sangat relevan di sini. Di era digital, anak didik kita harus terbiasa menjadi pembelajar aktif, kritis, dan kreatif. Tantangannya adalah anak-anak mudah teralihkan perhatiannya oleh hiburan atau konten yang tidak mendidik. Disinilah saya di tengah-tengah mereka, membimbing, membangunkan semangat mereka untuk menyaring informasi, mengajarkan mereka membedakan mana fakta dan mana opini, serta mengajak mereka berkreasi menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Saya tidak lagi berceramah panjang lebar, tapi memfasilitasi mereka menemukan ilmu sendiri. Nah, yang ketiga,
relevansi dalam membentuk karakter dan peran guru. Nah, ini dia berkaitannya dengan prinsip Tuturi Handayani. Di era digital, anak-anak sangat cepat menguasai teknologi. Seringkali lebih cepat dari kita sebagai guru. Memang perkembangan teknologi zaman sekarang ini, anak-anak lebih paham dan lebih mudah tangkap dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Kita guru-guru ada yang tidak tahu pegang laptop, ada yang tidak tahu itu tekan itu HP, cuma tekan taunya telepon, terima telepon, itu saja. Dan juga di laptop buat Canva itu. Kalau dengan teknologi sekarang ini mudah ya bagi kita guru, kita bisa menampilkan materi itu nanti lewat nanti kita tampilkan di layar ya, kita menggunakan Infocus. Kalau di sekolah ada Infocus ya kita bisa pakai itu, dan mudah dan gampang, dan anak-anak suka sekali karena untuk di PAUD itu anak-anak sukanya itu mereka lebih banyak bermain, mereka menonton lalu mereka langsung mengikuti permainan yang mereka tonton tadi itu. Nah, jadi kita guru-guru ini kadang kita tidak tahu dengan teknologi zaman sekarang ini. Anak-anak begitu cepat ya, memang perkembangan mereka itu ini lebih cepat tangkap ini. Nah di sini tantangannya bagaimana saya tidak merasa tersaingi, tapi justru saya memberikan dukungan penuh. Saya berada di belakang, mengawasi perkembangan karakter mereka saat berselancar di dunia maya, memastikan mereka tetap santun, menjaga privasi, dan tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Saya mendorong mereka kemandirian mereka, tapi saya tetap siap memegang tangan mereka jika tersesat. Teknologi boleh berkembang secepat kilat, tetapi pembentukan karakter tetap harus menjadi prioritas utama. Terakhir, sebagai refleksi saya mengenai bagaimana pilar ini menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Seringkali kita merasa bingung menghadapi perubahan zaman, merasa tertinggal, atau bahkan menganggap pemikiran tokoh terlebih dulu sudah usang. Namun setelah saya kaji lebih dalam, justru disitulah letak jawabannya. Persoalan pendidikan kita saat ini, mulai dari kesenjangan akses, degradasi moral, hingga kekhawatiran teknologi menggantikan manusia, semuanya bisa dijawab kembali ke pilar Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah memanusiakan manusia. Beberapa canggih pun alat belajarnya, beberapa luas jaringan internetnya, jika kita tidak diimbangi dengan keteladanan, semangat belajar, dan dukungan karakter dari pendidik, maka pendidikan itu akan gagal. Pilar pendidikan ini mengingatkan kita bahwa teknologi hanyalah alat, sedangkan manusialah tujuannya. Dan tugas kita sebagai seorang guru adalah memastikan bahwa di tengah derasnya arus digital, anak-anak kita tetap tumbuh menjadi manusia Indonesia yang berakar kuat pada budaya dan nilai luhur bangsa. Demikian pemaparan saya mengenai
relevansi pilar-pilar Ki Hajar Dewantara dalam menjawab isu kontemporer pendidikan nasional di era digital. Semoga pandangan ini bisa menjadi bahan renungan kita semua, khususnya saya sendiri dalam menjalani profesi saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.